Selamat datang di channel Firman Panipahan. Belakangan ini kita mendengar ada koalisi besar. Maksud koalisi besar itu apa? Ini yang sedang hangat dibicarakan di dalam dunia politik, gitu. Sebelum saya menjawab apa itu koalisi besar di Pilpres 2024 ini yang akan dibentuk oleh berbagai partai, salah satunya PDIP ya, yang diam-diam mengajak atau melobi-lobi partai-partai untuk membuat koalisi besar itu. Sebelumnya saya ingin membacakan komentar dari Kemenkumham ya, dari CNN Indonesia. Badan Pembina Hukum Nasional BPHN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham ikut mengomentari wacana koalisi besar untuk Pilpres 2024. Berdasarkan hasil kajian BPHN, gagasan pembentukan koalisi besar tidak dilarang dalam konstitusi. Disampaikan dalam fokus group discussion dengan tema tantangan sistem presidensial, koalisi parpol dan oposisi serta dampaknya pada pembentukan kabinet hasil Pilpres 2024 di Indonesia. Undang-Undang 1945 memberikan kemungkinan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Maka gagasan membentuk koalisi besar pada saat menjelang Pilpres 2024 secara politik merupakan hal yang logis dan biasa, ujar Kepala BPHN Widodo Eka Cahyana ya. Ia menjelaskan partai politik yang dapat mengusung sendiri calon presiden dan wakil presiden dapat mengajak partai lain untuk bergabung menjadi partai pendukung. Hal itu agar kedudukan presiden dan pemerintahan yang dibentuk kuat dan stabil. Dengan begitu menurut dia, dalam format koalisi besar Pilpres 2024 nanti ada unsur partai pengusung dan partai pendukung. Partai pengusung dan partai pendukung dapat bekerja sama untuk tidak memenangkan Pilpres 2024 saja, namun juga untuk membentuk kekuatan politik di lembaga perwakilan atau parlemen dan di kabinet pemerintahan, terang Widodo. Itu sebabnya koalisi besar yang dibangun oleh partai-partai politik itu ideal mengarah pada 3 bentuk koalisi, yaitu koalisi untuk memenangkan Pilpres, koalisi untuk membentuk kekuatan politik di lembaga perwakilan parlemen, dan koalisi di kabinet pemerintahan. Imbuhnya, ia menambahkan partai pengusung harus mengakomodasi kepentingan politik partai pendukung, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, tutur Widodo, koalisi besar yang dibangun harus memiliki platform dan tujuan politik yang sama, yaitu membentuk kekuasaan pemerintahan negara yang konstitusional demokratis hingga mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan atau Pusham, Oce Madril, mengungkapkan praktik pembentukan kabinet di Indonesia akhir-akhir ini lebih mencerminkan sistem parlementer daripada sistem presidensial. Kata dia, praktik tersebut telah jauh menyimpang dari kehendak konstitusi. Padahal menurut konstitusi, partai politik menjadi satu-satunya pintu masuk bagi seorang warga negara yang memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden dan atau wakil presiden, tutur Oce. Ia menjelaskan kedudukan partai politik pengusung presiden tidak sama dengan partai politik pendukung atau partai politik lainnya.
Partai politik pengusung presiden mendapatkan hak atau wewenang istimewa yang bersumber dari ketentuan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang 1945. Ini bermasalah ini nanti ini. Koalisi besar mau dibentuk, tapi perbedaan antara partai pengusung dan partai pendukung itu jauh sekali. Keistimewaan itu diberikan kepada partai pengusung. Waduh, kira-kira berhasil nggak ya ini koalisi besar ini? Karena kontrak politiknya harus jelas itu, ya, gitu. Jika hak istimewa itu digugurkan, kemungkinan orang akan ikut bersama-sama begitu ya. Dalam arti haknya harus dibagi rata gitu. Ketua Pusat Studi Pancasila dan Penyelenggaraan Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jimmy Z. Usfunan menambahkan kerjasama yang dibalut koalisi besar jangan bersifat pragmatis. Ya seharusnya sifatnya harus pragmatis biar lebih jelas ya. Sebab hal itu dapat menjadi ancaman bagi sistem presidensial dan pembentukan kabinet pemerintahan. Partai pengusung yang memiliki kedudukan istimewa karena dapat mengusung sendiri menurut konstitusi mesti dapat mengonsolidasi spirit gotong royong untuk membentuk kekuatan politik bersama partai pendukung untuk memenangkan pilpres, menguasai parlemen, dan membentuk pemerintahan presidensial sesuai konstitusi, kata Jimmy. Nah, lalu sebenarnya koalisi besar itu apa? Ya sebenarnya tidak ada bedanya dengan koalisi biasa ya. Bahwa koalisi besar itu ya koalisi di antara partai yang besar dan partai yang kecil itu. Jadi istilah ini hanya kayak gonggongan gitu ya. Karena mereka sudah merasa jauh tertinggal dari koalisi perubahan gitu kira-kira. Ya gitu ya.